Hello, good morning all the students of 7th grade. With me again, Miss Tiwi. We are going to study English with me. Kita akan belajar bahasa Inggris. Yang akan kita pelajari hari ini adalah personal pronoun. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah pernah dengar mengenai personal pronoun? Personal pronoun adalah kata ganti orang. Apa sih kata ganti orang itu? Kata ganti orang itu dalam bahasa Inggris ada 7. Apa saja mereka? They. They atau dalam bahasa Indonesia sama dengan mereka. We. Kami. I. Saya. You, kamu. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. Dan it, untuk mengganti dia benda ataupun hewan. Personal pronoun pada slide yang sebelumnya telah dijelaskan adalah they, we, are, you, he, she, it. Tetapi mereka juga bisa diganti dengan my mother. My mother bisa diganti dengan she. Karena seperti kita ketahui, ibu kita adalah perempuan kan? Maka she untuk dia perempuan. Contoh berikutnya, Mr. Johnson. Karena Pak Johnson adalah laki-laki, maka kita bisa menggantinya dengan he. The students bisa diganti dengan they. Mengapa? Karena student di sini berarti murid-murid. Dan lihat, di belakang kata the student ada huruf S, yang artinya jumlah siswanya lebih dari 1. Nina and I. Nina dan saya. Karena di situ ada 2 orang terlibat, dan saya ada di dalamnya, maka bisa diganti dengan we. Nah, kalimat dalam bahasa Inggris memiliki 2 unsur, yaitu subjek dan predikat. Sebenarnya, dalam bahasa Indonesia pun, yang namanya kalimat harus ada subjeknya dan juga predikatnya. Tetapi dalam bahasa Inggris, setidaknya harus punya 2 unsur, yaitu subjek dan predikat. Personal pronoun itu biasanya digunakan untuk subjek. Dan juga predikatnya adalah kata kerja. Contoh-contoh kata kerja, contohnya adalah yang ada di slide ini. Makan, eat, duduk, sit, cook, memasak. Contoh-contoh berikut ini adalah kalimat yang sudah terdiri dari subjek dan predikat. Saya makan, I eat. They play. My mother cooks. Your father drinks tea. You go to school in the morning. Baiklah anak-anak, apakah ada yang kalian lihat perbedaannya antara nomor 1, 2, 3, 4, dan 5? Ya, betul sekali. Ada sedikit perbedaan pada nomor 3 dan 4. Di situ, kata kerjanya ada huruf S-nya. Mengapa? Nah, nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Yang harus diingat adalah kata kerja bukanlah nama pekerjaan. Contoh nama pekerjaan itu seperti guru, murid. Murid itu termasuk nama pekerjaan ya. Walaupun kalau kalian berpikir, kan murid itu tidak menghasilkan uang, maksudnya tidak mendapatkan gaji dalam melakukan menjadi kegiatan murid. Lalu kemudian dokter, nah itu adalah nama pekerjaan, bukan kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu kegiatan. For example, sleep, tidur.
Lalu kemudian study, kegiatan, belajar. Drink, kemudian run. Nah, semua itu adalah kata kerja. Jadi harus diingat, kata kerja bukanlah nama pekerjaan, tetapi adalah nama kegiatan. Nah, contoh-contohnya sudah ada di dalam slide. Nah, kamu perhatikan kalimat nomor 1 dan 2. You write the letter. My mother reads a magazine. Sama seperti slide sebelumnya, pada my father drinks tea atau my mother cooks, itu semua ada S-nya. Nah, yang akan saya jelaskan adalah, lihat, ada peraturan. Dalam bahasa Inggris, they, we, I, you tidak suka S. Jadi, untuk kata kerja selain subjek di atas, tidak boleh menambahkan huruf S dan ES. Yang boleh ditambahkan hanya he, she, it. Jadi, mulai sekarang, coba dipahami bahwa Dewi Ayu tidak suka S. Ada beberapa peraturan mengenai penambahan kata kerja. Jadi, tidak semua kata kerja semata-mata bisa ditambahkan S atau ES. Ada peraturannya. Coba kita lihat. Kata kerja yang berakhiran huruf O. Yang berakhiran huruf O itu harus ditambahkan ES. Contohnya go. Kalau kalian punya contoh yang lain lagi, boleh. Coba dipikirkan, kata kerja dalam bahasa Inggris yang berakhiran huruf O. Selain go. Ya, do. Do akan menjadi does. Next. Kata kerja yang berakhiran huruf Y. Nah, study menjadi studies. Mengapa ini berbeda? Nah, kata kerja yang berakhiran huruf Y itu ada dua. Yang pertama adalah yang didahului huruf konsonan, maka huruf Y-nya harus dirubah menjadi I dan kemudian ditambah ES. Contohnya, study akan menjadi studies. Tapi, hal ini akan berbeda untuk yang berakhiran huruf Y, tapi sebelumnya diawali huruf hidup. Huruf hidup itu apa saja sih, Bu? Nah, contohnya play, say. Nah, dilihat. Kemudian, perhatikan. Di akhiran Y, tapi sebelumnya ada A. Nah, A itu adalah huruf vokal. Maka dari itu tidak mengikuti aturan nomor 2. Dia tetap sama, tinggal menambahkan huruf S saja. Oke. Nah, yang ketiga, kata kerja yang berakhiran huruf X. Huruf X ini kita harus menambahkan ES. Oke, kelas, masih ada satu aturan lagi. Kata kerja yang berakhiran huruf CH, SH, SS, dan S harus ditambahkan huruf ES. Contohnya watch, berakhiran CH, maka ditambah menjadi watches. Kemudian kiss, berakhiran SS, akan menjadi kisses. Wash akan menjadi washes. Nah, itulah peraturan-peraturan kata kerja yang ditambah S atau ES. Dan hal ini harus diingat hanya berlaku untuk subjek he, she, dan it. Oke, kita akan coba. Apakah kalian sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Kita beralih ke contoh kalimat. Yanti and her brother go atau goes to school at 6:30 in the morning. Yanti dan saudara laki-lakinya pergi ke sekolah di pagi hari. Coba, isinya apa? Go atau goes? Ya, betul sekali. Isinya adalah go. Mengapa go? Karena kamu harus perhatikan, Yanti dan her brother itu adalah 2 orang.
Maka, kalau dua orang, kita harus rubah ke dalam personal pronoun. Mereka akan menjadi they. Kalau they tidak suka S, maka dia akan tetap menjadi go. My father works for 8 hours a day. Ayahku bekerja selama 8 jam sehari. Nah, dilihat. My father, kita harus rubah dulu ke dalam personal pronoun. Karena ayah, maka dia akan menjadi he. Dia suka S. Ingat, yang tidak suka S adalah they, we, I, you. Number 3, Sinta drinks a glass of hot chocolate. Sinta di sini kita bisa rubah menjadi, that's right, C. Jadi, dia suka S. Untuk nomor 3 akan menjadi drinks. Number 4, my mother goes to the market for shopping twice a week. My mother become, that's right, C. Maka untuk nomor 4 isinya adalah goes. And the last number, Yanti studies mathematics every Wednesday and Friday. Which one is the correct answer? Kita harus kembali. Perhatikan. Kata study adalah kata yang berakhiran huruf Y. Tapi sebelumnya adalah huruf konsonan D. Maka berdasarkan peraturan yang sudah saya jelaskan tadi, Y akan berubah menjadi I lalu ditambah ES. Dan Yanti sama dengan C. Maka isinya adalah studies. Oke kelas, untuk hari ini cukup sekian. Semoga kalian memahami. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, kalian boleh bertanya. Nah, untuk berikutnya, pertemuan berikutnya, Ibu akan memberikan latihan dan kita akan bahas serta kerjakan bersama-sama. Oke? Terima kasih untuk perhatiannya. Thanks for watching. See you.